Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan hidup yang layak, bertempat tinggal, termasuk juga mendapatkan pelayanan kesehatan. Karena dengan masyarakat yang sehat, maka pembangunan manusia akan semakin optimal. Kalau kita menilik lebih jauh, pemirsa, di Undang-Undang Kesehatan ini mewajibkan pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah untuk memperhatikan bagaimana pelayanan kesehatan, informasi, termasuk juga bagaimana ini akses kesehatan dapat dijangkau oleh masyarakat. Di Dialog Buletin Jatim kali ini, pemirsa, kita akan melihat bagaimana tanggung jawab dari pemerintah daerah Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam melayani warganya melalui fasilitas kesehatan, termasuk pembangunan instalasi pelayanan kanker terpadu di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina. Selengkapnya di Dialog Buletin Jatim bersama saya, Belida Firda. Pemirsa, di Dialog Buletin Jatim kali ini kita akan menilik bagaimana tanggung jawab dari pemerintah daerah Kabupaten Gresik, Jawa Timur dalam memperhatikan pelayanan kesehatan bagi warganya. Saat ini sudah bersama saya ada Bupati Gresik Gus Yani dan juga selamat siang Bapak, dan juga Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina. Dr. Sani sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Saya boleh diajak di sini bagaimana pelayanan yang sudah dioptimalkan untuk warga Gresik? Ya. Mungkin Pak Dokter yang bisa menjelaskan ya. Monggo. Jadi kami selama ini mayoritas 97% pasien itu adalah BPJS dan mayoritas juga didominasi oleh pasien UHC juga. Jadi artinya untuk biaya sudah ditanggung oleh pemerintah Kabupaten Gresik semuanya. Berarti ini sekarang masyarakat kalau mau periksa sudah nggak perlu khawatir masalah biaya atau bagaimana nih dokter? Saya rasa untuk biaya tidak perlu dikhawatirkan karena pemerintah daerah hadir bagi masyarakat yang belum memiliki BPJS dan kondisi bisa di-cover oleh UHC. Perbedaannya UHC dan BPJS? Sama. Tapi dalam penanganannya kalau yang tadi disebutkan ada universal health coverage itu berarti sama? Perbedaannya? Jadi sebetulnya tidak ada perbedaan. Nah, programnya namanya adalah UHC, Universal Health Coverage, artinya jaminan kesehatan seluruhnya. Kemudian apa BPJS? BPJS ini ada beberapa yang memberikan jaminan. Contoh si Fulan, contoh Fandi Ahmad Yani. Fandi Ahmad Yani ini di cover apa? Kalau saya sumpama mandiri, selama ini Pak Bupati membayar BPJS mandiri, maka kami punya harapan besar bagi masyarakat Gresik yang punya kemampuan ekonomi dan penghasilan, maka berharap besar dilanjutkan terus dalam pembayaran BPJS secara mandiri. Karena substansi UHC adalah membantu masyarakat yang membutuhkan. Artinya kita niatkan bayar BPJS untuk kita sehat, kemudian sedikit banyak membantu saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, yang tidak punya kelebihan ekonomi. Kemudian ada dari BPJS di cover oleh pusat melalui program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Kemudian ada yang di cover oleh BPJS menggunakan APBD Gresik. Jadi setiap tahunnya Bukadinkes menyiapkan anggaran sekitar 100 miliar per tahun untuk mengcover BPJS yang bersumber dari APBD Kabupaten Gresik. Jadi ada kolaborasi pembayaran jaminan dari JKN yang diinput melalui desa, yang distorkan melalui Kementerian Sosial, kemudian dari APBD. Artinya dengan macam-macam pembiayaan tersebut dibungkus dalam satu UHC. UHC kita berapa persen? Alhamdulillah sudah 100%. Artinya seluruh masyarakat Gresik terjamin kesehatannya secara gratis jika mau menggunakan. Tapi kalau yang mampu, ya mendingan
kita bantu yang sakit, yang tidak mampu. Begitu Gus. Kita lanjutkan melihat pelayanan bagaimana. Dokter tadi sudah melihat secara langsung, melihat bagaimana pelayanan di RSUD Ibnu Sina. Kita mendengarkan bagaimana yang dirasakan oleh masyarakat. Pak, bagaimana pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina ini khususnya di UHC-nya Pak? Ya, terima kasih, pelayanannya cukup baik dan membantu masyarakat untuk kurang ngambil. Nggih, Pak Mas Nandar. Pun di dalamnya suka anyar. Siapa yang sakit, Pak? Istri saya. Istri. Nggih, alhamdulillah nggih. Pelayanan operasinya sudah lancar dan tidak dipungut biaya. Hanya KTP saja. Nggih, alhamdulillah. Nggih, Pak. Nggih, alhamdulillah. Terima kasih, mugi lekas sembuh istrinya. Gus, terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga cepat sembuh istrinya. Amin. Ini terbukti berarti ya Gus Yani bahwa pelayanan apa yang tadi disampaikan di awal sudah tercover untuk masyarakat Gresik dan masyarakat bisa merasakan langsung manfaatnya. Pemirsa, kita akan lanjutkan obrolan kita bagaimana program dan juga upaya peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Gresik. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog Buletin Jatim. Pemirsa, kembali di Dialog Buletin Jatim bersama saya Belinda Firda. Terus kalau kita melihat bahwa memang pelayanan kesehatan ini menjadi satu sektor yang penting untuk diperhatikan oleh pemerintah daerah. Sebenarnya kalau melihat dari program, seberapa besar komitmen dari pemerintah Kabupaten Gresik? Ya, Mbak Belinda, artinya kita punya pengalaman ya. Ketika tahun 2020 kita punya bencana yang tidak pernah terprediksi terkait COVID-19, maka dari sana kami Bupati yang dilantik pada tahun 2021 ini punya komitmen, artinya sektor kesehatan ini menjadi sektor penting dalam hal pelayanan di masyarakat secara umum ya. Kemudian belajar dari pandemi COVID yang mana kemarin kita mungkin tidak punya pengalaman apapun menghadapi situasi bencana yang mungkin tidak pernah terprediksi apa itu COVID-19. Yang awal mulanya mungkin jauh di negara luar negeri, di Cina, tetapi ternyata sampai di sekeliling kita banyak sahabat, banyak saudara kita yang meninggal akibat COVID-19. Dari sana kami pemerintah Kabupaten Gresik, Pak Bupati bersama Ibu Wakil Bupati Gresik berkomitmen, artinya perhatian pemerintah daerah terhadap sektor kesehatan ini harus benar-benar maksimal. Di sisi lain, kemudian kami belajar bagaimana sih kalau dulu itu kan masyarakat dilarang sakit ya, masyarakat miskin dilarang sakit. Oh, iya, betul. Artinya kan dulu kalau banyak terdengar ketika masyarakat tidak punya, mesti takut ke rumah sakit. Betul. Kemudian hari ini kami berkomitmen bersama-sama teman-teman DPR mengalokasikan anggaran, ikut serta mendorong program dari BPJS yaitu Universal Health Coverage, artinya jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Gresik. Itu terdiri dari ada APBN melalui program JKN, Jaminan Kesehatan Nasional, ada pula APBD, menggunakan APBD yang mana kita mengalokasikan anggaran 1 tahun untuk jaminan kesehatan kepada masyarakat Kabupaten Gresik secara gratis. Artinya dulu masyarakat miskin tidak boleh sakit, sekarang ketika sakit hanya cukup membawa KTP saja. Menarik Gus, kita bedah satu persatu. Oke. Apa yang menjadi dorongan begitu akhirnya Gus Yani ini sebagai Bupati Gresik memperhatikan betul pelayanan kesehatan khususnya yang tadi dimention masyarakat tidak boleh sakit atau takut sakit. Ya, artinya kita harus berempati ya ketika masyarakat kita tidak semuanya menjadi masyarakat yang punya kemampuan, tetapi ketika ada persoalan kesehatan yang dulu mungkin sering pemberitaan terkait masyarakat miskin itu tidak mendapatkan pelayanan yang baik, masyarakat miskin tidak takut berobat karena takut tidak bisa menebus obat atau yang lain. Dari belajar dari sana kami
berkomitmen melalui program UASI. Gus, tapi kalau realisasi programnya selama ini dicanangkan di Kabupaten Gresik sendiri bagaimana? Alhamdulillah bisa 2 tahun ini bisa berjalan dengan baik dan alhamdulillah Pak Dr. Sony juga terus punya inovasi, ide-ide kreatif dalam peningkatan pelayanan baru di instalasi pelayanan kanker Rumah Sakit Ibnu Sina seperti itu. Baik, Gus Yani, coba saya ke Dokter. Siap. Dokter, kalau di-mention sama Gus Yani ini menjadi inovasi. Sebenarnya apa yang menjadi urgensi Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina ini akhirnya membangun IPKT atau instalasi pelayanan kanker terpadu? Ya, terima kasih Bu Belinda, bahwa kita tahu bahwa 10 tahun terakhir tren penyebab kematian tertinggi itu yang dulunya penyakit infeksi, sekarang menjadi penyakit tidak menular. Dan di situ kematian paling tinggi ada di stroke, jantung, kanker, dan ginjal. Sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan skala prioritas untuk penanganan atau pemenuhan sarana prasarana serta SDM di rumah sakit jejaring, salah satunya RSUD Ibnu Sina. Sehingga dari situ kami belajar bahwa kami RSUD Ibnu Sina juga merupakan rumah sakit rujukan regional yang mana mengampu di daerah Lamongan, Tuban, dan Bojonegoro. Tetapi kami untuk secara layanan unggulan, kami selama ini memang menurut saya kurang. Sehingga banyak kasus-kasus untuk kasus-kasus kanker, kasus-kasus jantung, itu larinya ke Surabaya. Sehingga dengan ditetapkannya lokus oleh pemerintah oleh Kemenkes dan didorong oleh pemerintah Kabupaten Gresik, dalam hal ini Pak Bupati, untuk memberikan support kami dan juga memberikan dukungan kami untuk mendapatkan bantuan DAK. Alhamdulillah, akhirnya kami dapat bantuan alat radioterapi. Ada 2, ada Linek sama CT simulator, 1 paket. Dan bangunan sama SDM menjadi tugas kami dan pemerintah Kabupaten Gresik untuk memenuhi. Dan alhamdulillah pada hari ini kita semua bisa menyaksikan gedung dan alat itu sudah beroperasional. Dan insya Allah tinggal menunggu izin operasional saja dari Bapeten. Dan setelah itu kita lanjut ke MOU dengan BPJS. Dan harapan saya Rumah Sakit Ibnu Sina sebagai rumah sakit rujukan regional itu bisa mengampu layanan dalam hal ini kanker untuk daerah penyangga Gresik atau sekitarnya. Berarti sudah siap beroperasi, nanti kalau sudah beroperasi Gus Yani harapannya bagaimana? Sebelum harapan ya, saya itu sangat bangga sekali ya. Kenapa dari lokasi yang ditentukan. Kalau bicara DAK, bantuan dana alokasi khusus dari Pak Kemenkes terkait 2 alat tersebut, radioterapi itu kan terdiri dari 2 alat tersebut. Linek sama CT simulator. Linek dan sama CT simulator. CT simulator itu ya, saya enggak tahu, bukan orang kesehatan. Tetapi nilainya itu sudah pasti cukup mahal. Hampir 50 miliar. Artinya kami terbantu. Tetapi menuju terbantu itu kan pasti ada syarat untuk kita mendapatkan perhatian dari Kementerian Kesehatan dari pusat. Kami di sini itu melihat posisi Gresik yang strategis, kemudian bisa mengampuh kota penyangga yang lain, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Bojonegoro yang selama ini mungkin kalau rujukannya ke Surabaya semua. Ketika lari ke Surabaya semua pasti waktunya pasti ada delay, terlambat dan lain sebagainya. Antriannya apalagi di Surabaya Rumah Sakit Dr. Sutomo, semuanya rujukannya di Dr. Sutomo. Madura Raya, Bangkalan, Sampang sampai Sumeneb, kemudian dari Tapal Kuda, Probolinggo sampai ke Banyuwangi, larinya ke Dr. Sutomo. Maka ketika kita ada saudara kita yang mengidap penyakit kanker dan lain sebagainya, pasti ikut antrian dalam antrian yang panjang. Nah di sini di Gresik sudah ada unit pelayanan terpadu dalam penanganan kanker. Dulu di sini itu tempatnya horor, Mbak. Di sini itu
Dulu tuh bangunan yang tidak terpakai. Sudah difungsikan dan mengambil Iya, Kabupaten betul. Artinya kami dari Gresik berkomitmen khususnya di Jawa Timur terkait dalam penanganan kanker. Mudah-mudahan bangunan ini dan perhatian mesin yang diberikan oleh kementerian dan juga Pak Presiden bisa berguna buat masyarakat. Amin. Masuk sakit, pulang sehat. Terima kasih Gus Yani. Habis ini saya minta diajak room tour boleh? Boleh. Ya. Yang insya Allah memberikan peran gitu ya di Jawa Siap. Timur untuk rumah sakit rujukan. Ya. Terima kasih Gus Yani, Dr. Sony. Kita lanjutkan room tour habis ini ya. Oke, Mbak Belinda. Tetap di Dialog Buletin Jatim. Boleh kita room tour? Siap. Gus, Ayo Dokter. Mbak Belinda. Siap. Jadi di sini ada ruangan apa saja, nanti kita bahas lebih detailnya gitu ya. Mungkin Mau kemana dulu? Direktur, Pak Direktur. Ini- Sony ini yang tahu ini. Ini ada poli ruang pemeriksaannya, poli 1. Ini ada poli emergency. Untuk apa nanti fokusnya kalau poli emergency ini? Untuk Ketika kasus ada pasien yang mungkin datang gawat darurat langsung ke sini. Kemudian nanti mungkin screening pertama di Iya, di sini. Pemeriksaannya awal di sini. Screeningnya di sini dulu. Oke, berarti ini untuk pemeriksaan. Kita Ya. lanjutkan, Gus, Oke, lanjut. Dokter. CT simulator dulu. Boleh. Iya. Tapi sebenarnya kalau di Gresik ini jadi potensi banget ya. Iya, karena itu tadi kan di Gresik ini kan banyak rumah sakit BUMN, mulai rumah sakitnya rumah sakit semen Gresik, rumah sakit petrokimia Gresik, kemudian banyak ada 19 rumah sakit swasta. Oh, lumayan banyak ya, Gus ya. Artinya ketika mereka itu punya pasien yang berkaitan dengan kanker, Ya. tidak susah-susah lagi dirujuk di Surabaya, karena sekarang di tapi Gresik langsung sudah ada. ke sini. Nah, ini Oke, adalah kita masuk ke ruang ruang pertama CT ya, Pak. simulator. Jadi setelah diperiksa, pasien Boleh kita masuk dulu? Ruang CT simulator. Oke, ini ruang CT simulator, salah satu alat yang nantinya akan siap digunakan di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina. Saya boleh dibantu jelaskan, dokter? Izin, Gus? Iya. Ini alat apa yang digunakan untuk apa, dokter? CT simulator ini adalah untuk mengetahui letak pasti posisi tumornya di mana atau kankernya di mana. Ini salah satu alat unggulan atau bagaimana, dokter? Ini alat pendukung. Jadi untuk sebelum pasien itu dilaksanakan penyinaran, itu kita tentukan lokasinya dulu. Jadi setelah lokasinya sudah diketahui, kita lanjut ke radioterapinya atau di kliniknya. Alat ini otomatis menjadi alat high teknologi ya. Iya. Kecanggihan teknologi yang menggunakan tenaga nuklir mendukung dalam pencarian titik kanker posisinya di mana. Itu menyeken itu aja. Tapi Gus, kalau tadi sempat disinggung, sekarang warga Gresik nggak perlu takut sakit dan lain sebagainya. Iya. Nah, alat-alat yang ada di gedung baru, pelayanan baru di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina ini bisa di cover nggak Gus pakai itu? Ya, alhamdulillah karena ini juga proyek strategis nasional ya, artinya ada Kementerian Kesehatan yang belanja alatnya yang cukup mahal sekali. Kita mendapatkan 2 alat itu senilai 50 miliar dari Pak Menteri Kesehatan. Dan ini mudah-mudahan bisa digunakan masyarakat Gresik secara umum yang mana bisa bermitra dengan BPJS. Tetapi untuk kali ini kami sedang berproses menuju ke sana. Pengajuan Pak Direktur Ibnu Sina sama Ibu Dokter Kesehatan Kabupaten Gresik sedang mengajukan izin ke Badan Pengawas Tenaga Nuklir yang insya Allah kalau itu sudah turun dan kami yakini akan segera turun karena ini proyek strategis Karena nasional. harus segera beroperasi juga untuk kebutuhan masyarakat ya Gus ya. Nah, itu kalau sudah turun kita tinggal MOU dengan BPJS maka UHC bisa mengcover dalam penggunaan alat tersebut. Oke, baik Gus. Kita geser ke ruangan apa lagi habis ini, dokter?
Apa? Dan ini ada di ruangan apa, dokter atau Gus Yani? Kita sudah sampai di ruangan yang berbeda. Ya, ini ruangannya Pak. Ah, Bukan nih kayaknya. Jadi ini adalah ruangan linek atau ruangan penyinaran. Jadi setelah tadi pasien kita periksa, masuk ke ruang CT simulator untuk mengetahui lokasi titik kankernya, kita bawa ke sini untuk dilaksanakan penyinaran. Dan perlu diketahui bahwa alat yang ada di sini itu merupakan alat yang lebih presisi dan teknologi terbaru yang diberikan untuk RSUD Ibnu Sina. Kami di sini tentu berkomitmen. Ketika sarana prasarana alat yang begitu canggih, mungkin ini revolusinya lebih tinggi. Tadi yang disampaikan Pak Dr. Sony lebih tepat membunuh sel kankernya dan tidak mempengaruhi sel sehat yang lain. Kemudian dilengkapi dengan dokter yang spesialis yang tadi disampaikan kayaknya sudah paham betul. Maka disinilah kami ingin berkontribusi di Jawa Timur terkait dengan pelayanan terpadu dalam penanganan kanker di Jawa Timur. Gus Yani, saya melihat dari tadi Gus Yani ini selalu mention bahwa ini adalah bentuk kolaborasi ya, dari semua pihak yang ada di Kabupaten Gresik. Betul. Kalau Gus Yani sendiri menilai bagaimana taraf kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Gresik, kenapa kok ini menjadi urgent sekali untuk diperhatikan? Iya, artinya ketika bicara kesehatan, kalau kita lihat secara komprehensif luas sekali. Dari kesehatan kita melihat bagaimana keluarga tersebut ekonominya, bagaimana keluarga tersebut keadaan balita atau keluarganya seperti apa, stunting mereka menjadi keluarga yang penyumbang stunting atau tidak. Artinya dari satu sektor kesehatan itu juga pengaruhnya sangat luar biasa. Pendidikannya seperti apa. Dan kesehatan ini menjadi bagian yang paling terpenting yang memang semuanya bersinergi. Pendidikan, ekonomi, kemudian kesehatan sendiri, kesejahteraan, semuanya tergantung dalam kesehatan. Mudah-mudahan komitmen kami ini bisa membantu masyarakat dari sakit menjadi sembuh. Gus, ini kan sudah diresmikan gedungnya baru, alat-alatnya juga udah paling canggih. Kira-kira ini sudah akan beroperasi dalam jangka waktu kapan, Gus? Mudah-mudahan secepatnya. Harapan saya secepatnya. Ditargetkan berapa hari atau berapa bulan lagi, Dok? Paling lambat akhir tahun ini sudah harus beroperasional. Akhir tahun ini ditargetkan sudah bisa beroperasional sehingga nanti tahun mendatang ini Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina sudah bisa berkontribusi. Begitu. Jadi kalau izin itu keluar, nanti dari Badan Pengawas Tenaga Nukliarnya sudah merekomendasi kami Dinkes Pak Dr. Dirut Ibnu Sina MOU dengan BPJS, maka di sini bisa layanan ini bisa bagi peserta BPJS. Itu kan sangat luar biasa. Kalau yang tadi KTP bedanya apa itu? Sebetulnya sama ya. Kalau KTP kalau dulu kan pakai kartu apapun ya, kartu sehat, walaupun di programnya JKN juga ada KIS ya, ada KIS. Tetapi kami di Kabupaten Gresik menyimpulkan, artinya hanya membawa KTP, kami layani dengan baik, tidak ada perbedaan. Tapi ini terakhir Gus, satu statement aja disampaikan kepada masyarakat, nanti harapannya dengan IPKT nanti yang diharapkan bisa di-cover juga dengan BPJS, seperti apa untuk masyarakat? Ya, kami dari Rumah Sakit Ibnu Sina menjadi sebuah komitmen kami dalam penanganan kanker di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dengan baik dan mendoakan masyarakat Gresik dan Jawa Timur selalu sehat. Terima kasih Gus Yani juga semoga selalu sehat. Amin, amin, amin. Untuk membangun masyarakat Gresik. Terima kasih juga Dr. Sony. Semoga selalu sehat. Pemirsa, ini harapan kita bersama bahwa di bidang pelayanan kesehatan khususnya dari pemerintah Kabupaten Gresik sudah memiliki komitmen untuk terus meningkatkan berbagai fasilitas dan juga pelayanan bagi masyarakat. Saya Belinda Firda mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.